kapan ini sebenarnya self reward, kapan ini self healing. Dan yang terakhir financial goals. Jadi lucu banget, kemarin ada yang bilang self reward aku adalah beli rumah. Hah? Hah? Beli rumah kan paling Hobi ya? hidup sekali, 2 kali gitu ya. Itu bukan self reward, itu adalah Iya. financial goals gitu loh. Jadi tolong beda. Aku akan invite salah satu sosok panutan aku dalam keuangan. Hai Mbak Prita, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabarnya alhamdulillah baik. Mbak Prita sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan malam ini kita janjian pakai baju Damakara, kolaborasinya Prita Gozi. As always. Terima kasih mensupport local brand. Iya dong, Mbak Prita. Ini ngomong-ngomong banyak banget yang kangen sama kolaps kita berdua, sehat mental, sehat finansial nih. Dan aku sengaja undang Mbak Prita di Buka Pikiran di volume ketiga untuk ngebahas tentang gimana sih peran perempuan di dalam keluarga. Nah, ini aku pengen nanya sedikit aja sih Mbak, karena kita juga cuma 30 menit ya sama Mbak Prita malam ini. Sebenarnya seberapa penting sih Mbak wawasan finansial gitu menurut Mbak Prita gitu ya, sebagai ibu nih? Jawabnya sebagai ibu, sebagai istri ya, bukan sebagai financial planner, karena kalau financial planner pasti Mbak Prita juga jago dong gitu. Tapi kalau perempuan tuh penting nggak sih Mbak belajar tentang finansial ini? Sebenarnya lebih luas lagi, nggak cuma ibu, tetapi memang perempuan secara keseluruhan itu penting sekali memiliki wawasan finansial. Dan sebetulnya kalau ditanya literatur, studi, research-nya itu sudah banyak sekali yang mengungkap bahwa kalau perempuan itu memiliki wawasan finansial, maka bukan hanya dirinya dia yang akan terangkat, tetapi juga keluarganya. Jadi jangan berpikir keluarga itu hanya benar-benar dia harus sudah menikah berarti suaminya gitu ya atau anak-anaknya. Tetapi meskipun ini perempuan misalnya masih lajang pun, tetapi keluarganya secara keseluruhan tuh akan terangkat apabila perempuan ini memiliki wawasan finansial. Jadi jawabannya penting luar biasa. Penting banget ya, artinya ini udah banyak studi dan literatur juga ya Mbak ya, kita sering bahas juga bahwa artinya mau siapapun sumber pemasukan yang berkontribusi di keluarga, kalau perempuan nggak bisa mengelola itu akan jadi PR ya nanti ke depannya ya Mbak. Bener banget. Baik. Nah, Mbak Prita, makanya aku kadang-kadang tuh juga suka bingung ya, maksudnya gini, kayak ini kan kebetulan kan nama temanya kan buka pikiran ya. Aku kadang-kadang masih suka menemukan misalnya seperti ini. Aku mah seneng semuanya udah diurusin sama suami aku gitu. Jadi aku tinggal terima beres gitu ya. Nah, ada yang kayak walaupun gitu. Walaupun dalam hati aku kayak oh iya gitu ya. Tapi mungkin gini, bukan berarti perempuan harus mengambil alih ya apa yang memang mungkin di keluarganya mereka sudah dia tata seperti itu, tetapi jangan masa bodoh, itu dua hal yang berbeda. Setuju nggak sih? Jadi nggak boleh cuek juga ya Mbak, karena gimana pun kita juga punya peran ya. Bener. Itu penting banget. Jadi kita tuh sebagai perempuan ya, despite apapun yang kita lakukan saat ini, peran kita apapun, penting banget kita tetap sadar dan mengerti dan paham mengenai finansial. Bahwa bukan kita yang melakukannya, nggak apa-apa. Tapi jangan kita kayak masa bodoh dan kita malah merasa kita tuh ratu gitu loh. Maksudnya kita tuh jadi kayak permaisuri tahu beres. Jangan gitu loh. Iya benar-benar. Aku juga sering menemukan kayak gitu Mbak gitu. Kayak aku nggak tahu Mbak, yang penting aku buat kebutuhan rumah terpenuhi gitu. Tapi ada yang sampai nggak tahu gitu. Kalau ditanya suami kamu punya tabungan berapa nih untuk nanti kalau kalian misalnya satunya nggak kerja nih ya, terus suami kamu punya tabungan berapa nih kalau nanti suatu ketika ada terjadi sesuatu, karena si perempuan ini nggak punya tabungan, dia nggak tahu juga suaminya punya tabungan atau enggak gitu. Nah kalau menurut Mbak Prita nih, model pembagian siapa yang bertugas untuk mengelola keuangan, apakah ini harus perempuan aja atau berarti boleh ya Mbak kalau suami kita yang ngelola semuanya? Boleh banget. Dan dulu kan juga anak kan pernah cerita kan, Mbak pernah cerita sama aku waktu di awal-awal ketemu sama aku, bahwa memang ternyata suaminya Mas Aji gitu yang lebih pegang peranan tentang keuangan, dan itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi yang aku makanya bilang adalah nggak apa-apa banget untuk suaminya atau bapaknya yang memang mengelola, memegang semuanya, tetapi istri itu tetap harus paham, istri tetap harus tahu. Alasannya banyak. Nomor satu,
anything can happen in this world. Dalam arti bukan berarti terjadi perpisahan ya. Iya, Tapi misalnya kayak let's say tiba-tiba sakit. Karena aku juga iya pernah betul. ada klien yang datang Ada. ke aku tiba-tiba suaminya tuh ternyata stroke dan istrinya sama sekali nggak paham apa-apa dan suaminya tuh pebisnis. Jadi tiba-tiba dia kaget gitu didatengin oleh katanya rekan-rekan bisnisnya, suaminya tuh punya utang ini, utang itu dan istrinya tidak paham sama sekali. Dan Iya, how betul. can dia mendefend dirinya dia kan kalau dia aja nggak pernah tahu apa yang dilakukan oleh suaminya selama ini. Jadi nomor satu itu alasannya karena kita benar-benar nggak pernah tahu yang namanya ke depannya tuh Tuhan mau kasih kita ujian apa. Terus yang kedua, yang penting banget adalah bagaimanapun kalau kita udah berkeluarga, kita tuh berdua, kita tuh bareng. Setuju. Tujuan keuangan kita tuh akan bersama-sama, bukan lagi oh dia dengan tujuannya, kita dengan tujuan kita. Tetapi kita pasti punya adalah beberapa tujuan keuangan yang akan beririsan. Nah, pada saat ini udah beririsan, maka tanggung jawab berdua nih untuk mencapainya. Jangan begini, kayak misalnya, kan aku nggak boleh kerja nih, istrinya bilang gitu. Tugasnya dia dong buat bikin anak gue bisa sekolah gitu. Wah, aku kalau kayak gitu biasanya gini. Betul bahwa pada saat misalnya suaminya itu tidak memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja, berarti ada konsekuensi, ya nggak sih? Yes, Penghasilannya kan betul. berarti segitu. Nah, tetapi bukan berarti bahwa anak sekolah ini itu benar-benar hanya tanggung jawab satu orang tua gitu. Jadi tetap itu harus dibicarakan berdua dan gimana caranya supaya bisa mencapai bersama. Dan yang terakhir, kita nggak bisa paksa Mbak Ana. Orang itu kan hadir dengan kepribadian yang berbeda-beda, bener nggak sih? Kita pernah ya waktu itu banget. ada webinar ngebahas tentang money personality, kepribadian tentang uang, ya kan? Aku hafal tuh. Dan itu sebetulnya itu sebenarnya sangat-sangat sangat-sangat berpengaruh terhadap bagaimana pasangan suami istri itu akan mengelola keuangan di dalam keluarganya. Karena bayangin aja ya, orang yang, let's say gini, aku menikah hampir 20 tahun. Tetapi aku sebelumnya sudah terlahir selama 20 sekian tahun mengerjakan sesuatu dengan cara seperti apa. Suamiku juga begitu, bener nggak sih? Bener, gitu ya. bener banget. Otomatis itu tidak akan semudah itu loh untuk misalnya menyatukan dua kepribadian yang berbeda. So, pastinya di situ akan sangat berpengaruh juga nih, dari mana sih asal muasal kepribadian dia, dan seperti apa dia dibesarkan, dampaknya itu nanti pada saat dia ketemu, nah itu akan ada berbeda. Mungkin yang satu lebih teliti, yang satu lebih cuek. Gitu, atau yang satu lebih kayak gini loh, kayak memikirkan banget gitu masa depan. Yang satunya cemas lagi gitu ya. Udahlah cemas. Yang satu lagi malah udahlah Tuhan tuh udah atur semuanya, tapi terlalu santai. Slow ya. Aku belum lama ini dapat pasangan yang persiapan mau nikah. Jadi ternyata itu sudah terdeteksi. Kita kan sering juga ya kolaps dulu sebelum pandemi, selama pandemi ini kayak sebelum pernikahan tuh apa aja sih yang dibahas. Nah ternyata ada juga loh yang nggak tahu gitu pasangannya punya utang berapa, terus nanti boleh kerja atau enggak. Dan pada saat udah menikah tuh kayak istrinya ya udah jadi istri, ibu rumah tangga, atau misalnya istrinya kerja, tapi nggak jelas gitu loh siapa yang ngelola uang dan akhirnya jadi salah satu sumber masalah dalam keluarga. Itu Mbak Prita juga sering dapat kasus itu ya, yang datang untuk konsultasi. Jadi kalau ditelaah ternyata akar-akarnya ya, itu paling gampang gini. Kenapa sih sampai sebuah keluarga punya banyak utang? Itu pasti salah satu dari suami atau istrinya itu punya permasalahan tidak bisa menahan gaya hidup. Itu udah pasti. Nah, itu dia. Itu selalu yang aku temukan. Terus yang kedua, ada yang memang kayak gini. Mungkin waktu masa pacarannya, orang ini diperebutkan nih oleh banyak orang. Kemudian primadona gitu ya. Terus akhirnya menikahnya sama yang ini. Nah, kemudian jadi si suaminya ini merasa bahwa dia harus membuktikan bahwa kamu memilih saya tuh nggak salah gitu. Jadi akhirnya bucin ya. Benar, dan memang ini fakta. Jadi sampai rela berutang demi memenuhi kayak apa ya istilahnya, kayak oh kamu kalau aku udah menikahi kamu, aku udah janji menikahi kamu, jadi kamu akan aku kasih segala macam gitu. Padahal sebenarnya kemampuannya gitu tidak di situ. Pokoknya nggak boleh susah. Padahal sebenarnya kemampuannya nggak di situ. Jadi kayak semacam membohongi kemampuan finansial sendiri. Nah ternyata lama kelamaan makin bertumpuk akhirnya
tidak bisa mampu menyelesaikan utangnya gitu loh. Jadi itu hal-hal yang juga kerap aku temuin di lapangan selama 12 tahun aku sebagai financial consultant. Wow, itu bener Mbak. Aku juga sering banget nemuin yang akhirnya ujung-ujungnya ke perceraian gitu ya. Karena kayak semacam bom aja gitu. Entah istrinya, entah suaminya. Pokoknya kalau ada ketidakterbukaan dalam finansial tuh jadi salah satu sumber mereka pisah. Nah, pertanyaannya ngomongin soal gaya hidup nih Mbak Prita. Tadi kan Mbak Prita sempat singgung nih ya, bahwa salah satu sumbernya tuh gaya hidup. Kadang tuh perempuan tuh suka, ya tahu kan Mbak, healingnya tuh kadang belanja gitu. Terus atau mungkin ya kayak self reward, tadi ada yang ngomong juga di kolom chat gitu. Sebenarnya gimana sih Mbak Prita? Mbak Prita sendiri bisa nggak sih menahan antara mana sih kebutuhan dan keinginan, dan caranya gimana supaya kita sebagai istri, sebagai ibu itu bisa mengatur keuangan tanpa kita juga susah-susah amat gitu. Gimana Mbak Prita? Nah ini yang menarik nih ya. Jadi beberapa hari yang lalu juga di story aku buka juga tuh obrolan tentang self reward. Pertama, sebelum kita memilih gaya hidupnya apa, kita paham dulu nih arti dari apa yang mau kita ambil itu. Antara self care, self reward, self healing, sama financial goals. Ini 4 hal yang berbeda. Oke. Self-care menurut aku itu harus dipraktekkan oleh semua orang kapanpun. For example, kita tidur cukup, kemudian kalau aku kebetulan muslim ya, berarti kan pasti sholat 5 waktu, terus udah begitu minum vitamin dan lain-lain. Sadar diri lah gitu loh, orang usia merawat kita diri ya, bertambah, merawat diri. Self-care is a must gitu loh. Jadi itu sebetulnya tidak membutuhkan banyak biaya karena itu adalah lifestyle yang memang harus kita pilih. Itu adalah self-care. Setuju. Terus yang kedua adalah self reward. Bahasanya aja reward. Otomatis reward itu datangnya setelah perjuangan, betul nggak sih? Benar banget. Harus ada sesuatu yang kita kerjakan terlebih dahulu, and then achieve, and then kita get rewarded. Nah, self reward ini sebenarnya bisa beragam untuk setiap orang. Nah, kemarin juga menarik, perempuan maunya apa sih self rewardnya? Ternyata nomor 1 adalah mereka pengen tas, sepatu, atau apapun lah aksesoris yang branded. Wajar, karena perempuan menyukai hal yang sifatnya estetika. Itu sangat wajar. Jadi kita nggak usah ngejudge bahwa deep down inside mungkin kita pengen, tapi mungkin kita mengalahkan diri kita dengan kebutuhan-kebutuhan lain. Terus ada juga yang bilang makanan, minuman, jadi comfort food. Terus udah gitu ada yang me time, jadi berarti dia saking sibuknya barangkali ya, jadi tidur aja udah seneng tidur nggak diganggu ya, atau kadang misalnya ada drakoran nggak ada yang nanya gitu kan. Kadang-kadang sering ya drakoran terus ada yang pertanyaan tuh kayak sidang ngegengges gitu. Ya. Ini apa? Itu gimana? Ini apa? Ini bodo amat tuh. Kayak gitu ya. Iya. Nah, itu menarik sekali. Nah, jadi artinya apa? Self reward itu bisa membutuhkan budget, bisa enggak. Artinya kalau kita memang menyatakan diri kita bahwa kita butuh nih self reward yang ada budgetnya, dan kita harus siapin budgetnya. Itulah kenapa ada yang namanya post planning. Tapi kalau misalnya enggak pun it's okay. Jadi kayak kemarin juga ada yang bilang, wah makin gak relate nih sama akun Mbak Prita. Karena sama kita, karena kita self rewardnya cuma makan mie instan. Terus aku bilang aja, mohon maaf, soalnya Prita gak terlalu suka mie instan, sukanya bubur sumsum jadul sama cilok. jadi beda ya. Setiap orang kan punya semasing-masing, ya. Betul, benar banget Mbak. Nah, terus tadi Mbak Ana ngomong self healing. Nah, ini menarik karena menurut aku psikolog tuh pasti tahu banget. Yang namanya self healing itu kan sebenarnya gimana kita mengatasi luka dalam batin kita, benar nggak? Guilt, dan ya. Itu kayaknya sih tidak dengan beli barang. Kalau pengalaman aku ya. Yes, betul. Benar nggak? Benar, kita harus nyadarin apa yang bikin kita nggak nyaman dan kita selesaiin itu gitu. Ya nggak sih Mbak? Nah, kan psikolog yang lebih tahu kan, self healing itu tidak dengan membeli barang. Jadi sebenarnya sekarang harusnya teman-teman kita yang dengerin kita ini itu ngerti bahwa shopping does not heal you. Ya nggak sih? Yes. Jadi you need to understand dan membedakan kapan ini sebenarnya self reward, kapan ini self healing. Dan yang terakhir financial goals. Jadi lucu banget, kemarin ada yang bilang self reward aku adalah beli rumah. Hah? Beli rumah kan paling hobi ya? Hidup sekali, 2 kali gitu ya. Itu bukan self reward, itu adalah financial goals gitu loh. Jadi tolong bedakan. Kalau financial goals itu memang things yang kita butuhin, tapi butuh uang untuk memperolehnya. Let's say kayak beli rumah, ganti mobil, naik haji, bahkan menikah. Ada yang bilang self rewardnya menikah. Aku sampai
ya Allah, pusing gitu kan. Oke, Jadi itu menurut aku harus dibedain banget, dan banyak yang salah kaprah perempuan, ya. yes, Mhm. perempuan itu harus mampu membedakan empat hal itu. Kalau kita mampu Hmm, membedakan empat hal itu, dan we understand kita sebenarnya lagi butuh yang mana, ya. dan kalau memang itu membutuhkan uang, kita mampu untuk mengelola keuangan keluarga kita supaya itu bisa tercapai. Wow, ini menarik banget, Mbak. Aku juga jadi kayak baru paham gitu ya. Selama ini kan karena Mm-mm, kita sebagai ibu, sebagai istri di era mm-mm, yang sangat terbuka informasi, kadang-kadang jadi salah kaprah antara self-care, self-reward, terus tadi juga ada mm-mm. self-healing sama financial goals gitu. Itu Goal. Mm-mm, mungkin kayak butuh butuh pemahaman yang lebih karena ini juga kaitannya sama perencanaan keuangan dan juga kehidupan kita. mm-mm, Intinya perempuan itu harus punya wawasan tentang finansial. Kenapa? mm-mm, Karena sumber stres atau tadi ya sumber masalah dalam keluarga salah satunya adalah uang. Dan penting untuk kita mm-mm. membedakan antara mana sih self care, mana sih self reward, financial goals dan juga self healing itu tadi yang suka jadi salah kaprah. Akhirnya kebutuhan keinginan nggak bisa terbedakan gitu. Perempuan adalah pemegang peranan penting di keluarga, siapapun dia. Dia adalah guru pertama, dia adalah manajer pertama, dan mungkin dia juga menjadi um, pasangan yang bisa menjadi breadwinner juga di dalam keluarga tersebut. Jadi multi perannya perempuan itu benar-benar bisa mendatangkan kebermanfaatan kepada keluarganya masing-masing. Oleh sebab itu, mumpung kita masih menjadi pribadi yang bermanfaat, kita masih produktif, kita masih muda, meskipun mungkin saat ini kita juga tidak berpenghasilan secara aktif, tetapi kita bisa aktif ikut mengelola keuangan keluarga supaya keluarga kita tuh bisa sejahtera. Dan ini adalah peran penting perempuan yang tidak akan tergantikan oleh siapapun. Yeay, noted ya teman-teman ya. Jadi ternyata kesehatan mental juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan finansial ya Mbak. Kalau keluarganya bisa dilahirkan, dibesarkan oleh ibu yang sehat, yang kuat, ya itu juga harus ditunjang dengan finansial yang kuat juga dari si Menteri Keuangan itu atau si ibu atau perempuan itu tadi sendiri. Makasih banyak Mbak Prita waktunya, sharingnya di tengah kesibukannya. Dan makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Prita. Bye. Waalaikumsalam, bye-bye.